ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan yang lain? Sepemahaman saya sepanjang pengalaman saya itu belajar dari pengalaman untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk kasus-kasus tertentu itu berdasarkan pengalaman bahwasanya ada masalah atau katakanlah problematika di kehidupan sekolah sehari-hari, ada rekan kerja yang barangkali sudah beberapa kali diingatkan untuk mengenakan pakaian seragam dengan lengkap, meliputi atribut, ada papan nama, ada lencana, ada emblem juga. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah memahami sepemahaman dengan kita bahwasanya itu tidak perlu diingatkan, sudah menjadi kewajiban. Akan tetapi ada beberapa rekan yang memang harus diingatkan secara lebih intens. Kalau hanya 1 atau 2 kali saja, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi ketika lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, itu menjadi sesuatu problema yang lebih harus mendapat perhatian. Ini ada sesuatu di sana. Jadi komunikasi adalah kuncinya. Kita perlu menanyakan secara lebih mendalam empat mata. Kemudian Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya pada prinsipnya saya sudah punya keputusan tertentu untuk masalah-masalah tertentu berdasarkan pertimbangan, berdasarkan tata kelola manajerial. Namun demikian saya juga perlu meminta masukan saran dari rekan-rekan guru yang saya anggap mampu, kompeten dan dewasa secara pemikiran. Nah, dari bahan pemikiran teman-teman dipadukan dengan pemikiran saya, itu yang akan jadi keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan biasanya saya harus duduk dulu, memikirkan, merenungkan sejenak mengenai hal yang harus saya selesaikan. Saya harus tahu dulu asal muasalnya atau seluk-beluknya bagaimana ini bisa terjadi, sampai dengan kemudian ada katakanlah sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Misalnya ada guru yang datang terlambat, kalau hanya 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau lebih dari 3 kali saya harus tahu nih kenapa yang bersangkutan bisa terlambat. Nah, setelah saya tahu secara pasti duduk permasalahannya, baru kemudian saya bisa mengambil keputusan, memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang bersangkutan. Berarti diberi keputusan itu sebelum ditanyakan dulu kepada rekan-rekan gitu ya. Jadi tidak langsung memberikan keputusan secara pribadi, jadi dibicarakan dulu dengan teman-teman. Ya, ada hal-hal yang memang saya harus segera putuskan, tapi untuk lebih baiknya saya memandang perlu untuk meminta masukan dari teman-teman agar keputusan saya nanti betul-betul bisa mewakili apa yang menjadi keinginan kita bersama, komitmen kita bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Kalau menurut saya, yang menurut saya efektif adalah saya harus memberi contoh. Kepala sekolah atau pimpinan harus memberi contoh kepada rekan-rekan kerjanya. Misalkan kita menyampaikan jangan sampai terlambat masuk kerja, bagaimana caranya kita berangkat lebih asik daripada teman-teman. Kemudian memakai pakaian seragam yang baik, kita juga harus tunjukkan bahwa kita memakai pakaian seragam sesuai ketentuan jam dinas dan lengkap dengan atributnya. Kemudian misalkan pulang sekolah itu juga harus sesuai dengan ketentuan jam dinas. Tuturi handayani. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK?
Maaf, saya tadi mau meluruskan yang pertama tadi bukan Puri Handayani tapi ing Ngarso Sutulodo, jadi di depan memberi contoh ya. Tantangan ya, kembali ke tantangan, bahwasanya tantangan saya adalah saya lebih berat memutuskan ketika ada sesuatu problematika yang melibatkan orang yang lebih tua daripada saya. Teman-teman usia saya sebagian lebih senior atau lebih tua usianya. Nah, itu satu sisi saya harus meninggalkan atau melupakan ego saya sebagai orang yang lebih muda. Saya harus memposisikan diri sebagai pimpinan, orang yang dituakan. Walaupun usia lebih muda, tetapi sebagai pimpinan adalah orang yang dituakan. Itulah tantangannya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Pertama, saya harus tahu dulu, mengidentifikasi masalah apa, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian setelah itu bisa saya pahami, saya renungkan sejenak, kemudian baru saya bisa mengambil langkah-langkah berikutnya untuk waktu menyesuaikan situasi dan kondisi. Manakala masalah itu bisa saya selesaikan saat itu juga, segera saya selesaikan. Tetapi manakala masalah atau problem itu harus membutuhkan pemikiran atau perenungan yang lebih mendalam, juga barangkali saya memerlukan masukan dari rekan-rekan kerja yang lain, saya harus melakukan itu, dan itu tidak bisa saya lakukan secara terburu-buru. Saya tetap harus merenungkan, memikirkan, kemudian diskusi, meminta masukan dari teman-teman. Waktunya bisa 1 hari, bisa 2 hari, mungkin 1 minggu dan lebih. Itu melihat situasi kondisi permasalahan yang ada. Jadi melihat dari berbagai macam pertimbangan. Betul. Tidak langsung. Iya. Intinya kita tidak boleh gerusa-gerusu atau terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Ada. Saya punya beberapa rekan di sekolah yang saya anggap dewasa. Yang saya anggap dewasa dalam arti dewasa pemikirannya. Karena ukuran dewasa itu bukan terletak pada umurnya, tetapi pada pemikiran. Jadi saya bisa meminta teman-teman tersebut yang saya anggap dewasa secara pemikiran, saya bisa meminta tolong, minta masukan. Walaupun saya juga sudah punya pemikiran sendiri, tetapi untuk lebih meyakinkan akan keputusan yang akan saya ambil, saya perlu meminta masukan dari teman-teman yang saya anggap mampu. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dilema ITK? Pertama adalah seperti motto dari Ki Hajar Dewantoro ing Ngarso Sutulodo, bahwasanya kita harus memberi contoh yang baik kepada rekan kerja, berangkat dan pulang tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas sehari-hari, kewajiban kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan itu dengan baik juga, memakai pakaian sesuai ketentuan, kemudian lengkap dengan atributnya. Saya pikir dengan memberikan contoh yang baik, insya Allah rekan-rekan kerja semuanya juga akan mengikuti. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan orang lain. Jangan terlambat, jangan bolos. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu jika kita sendiri berangkatnya asal-asalan, pulangnya juga asal-asalan. Intinya adalah bahwa kita harus memberikan contoh. Kemudian selain memberikan contoh yang baik, juga kita harus mengkomunikasikan. Kita memberi contoh ini ada maksudnya seperti ini, agar teman-teman semuanya rekan kerja juga pada sekolah itu tahu arah mana yang akan kita tuju bersama-sama. Dalam satu sekolah tidak mungkin hanya satu sisi saja yang bergerak, hanya satu pihak saja yang bergerak, tidak bisa. Seluruh warga sekolah harus seiring sejalan, seia sekata dalam melaksanakan program-program sekolah agar bisa berjalan dengan baik, saling mendukung, saling melengkapi. Terima
Terima kasih Bapak atas masukannya dari pengambil keputusan yang Bapak pimpin pada sekolah SMP Negeri 1 Jepari. Semoga bisa bermanfaat dan semoga saya bisa meniru dengan Bapak yang sudah Bapak laksanakan dan bisa mungkin untuk pengalaman-pengalaman ini kita bisa menyebarkan kepada teman-teman semua. Amin. Itu saja Bapak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Ya, mohon maaf mengganggu. Kemarin sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada pagi hari ini kita akan mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika. Itu Ya, insya Allah. ya. Bisa dimulai ya Bu ya. Ya, insya Allah siap. Yang pertama, ini saya akan menanyakan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika, benar versus benar. Sebuah situasi di mana keduanya sama-sama benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Dilema etika tidak melanggar hukum dan juga tidak melanggar norma-norma. Berbeda dengan bujukan moral, melanggar hukum yang nantinya akan menimbulkan keresahan. Bujukan moral itu benar versus salah, situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar dan salah dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, Iya. kasus-kasus yang terutama ada di sekolah. Ya, betul. Kemudian bagaimana selama ini Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di antara dua kepentingan. Jadi yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke. Sama-sama benar, kita berarti harus mempertimbangkan berkaitan dengan perorangan atau berkaitan dengan banyak orang. Untuk pengambilan keputusannya yang merupakan keputusan adalah berkaitan dengan kebaikan bagi banyak orang atau untuk kemaslahatan bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama kita akan menelusuri penyebab masalah. Setelah itu siapa saja yang terlibat, harus jelas siapa saja yang terlibat, kemudian menanyakan kepada yang terlibat. Sehingga jelas menanyakan kepada yang terlibat, kepada sumbernya secara langsung, baru kita akan melaksanakan diskusi atau musyawarah dengan seluruh warga sekolah, kemudian mengambil keputusan atau solusi. Ya, berarti tidak langsung memberikan langsung keputusan, tapi ditelaah dulu Betul, kasusnya, ya. kemudian sampai dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, betul. Ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama identifikasi masalah, kemudian kita musyawarah dengan seluruh warga sekolah, kemudian untuk keputusan atau solusi disesuaikan dengan peraturan yang terbaik bagi semua orang dan meminimalkan dampak negatifnya. Sepakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika dilema etika adalah benar versus benar, maka kita mencari keputusan yang terbaik, di mana keputusan itu menguntungkan dua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya, kemudian Ibu kan memiliki jadwal tertentu ya ketika memiliki sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika. Apakah Ibu akan menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kita menggunakan skala prioritas. Ketika ada kasus maka akan segera kita tindak lanjuti dengan tadi langkah-langkah yang sudah saya sebutkan di awal, sehingga harapannya akan tercipta sekolahan yang kondusif. Kemudian adakah
seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Oke. Yang pertama, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Kemudian kita pendekatan secara personal, bahasa saya dari hati ke hati. Kemudian kita juga harus mendengarkan cerita masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus meluangkan waktu dengan baik sehingga akan tercipta suasana yang baik juga. Berarti dalam mengambil keputusan tidak hanya Ibu sendiri saja yang Betul, ya, harus dibantu melibatkan semua warga sekolah. Ya, dari semua yang sudah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, banyak pelajaran, terutama kita dalam mengidentifikasi masalah itu harus benar-benar teliti, kemudian harus dari awal kita identifikasi begitu dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah keputusan di mana prinsipnya itu tidak merugikan satu pihak begitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama pada Allah ya. Betul. Terima kasih sekali Ibu atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga hasil dari wawancara ini bisa berguna untuk saya dan bisa terutama untuk bisa diimbaskan materi ini kepada teman-teman saya, sehingga ketika kita dalam mengambil keputusan kita tidak serta-merta gegabah tapi mengikuti alur yang sudah